Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama kakak. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas, yang mana memuat tentang hakikat PTK, tujuan PTK, prinsip-prinsip PTK, karakteristik PTK, dan juga manfaat dari PTK. Disimak baik-baik ya. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri, yang mana melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sehingga hasil belajar siswa ini nanti meningkat. PTK, Penelitian Tindakan Kelas atau Classroom Action Research (CER) adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang mana PTK ini tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Diperkuat lagi dengan pendapat ahli yaitu Suharsini pada tahun 2002 menjelaskan bahwa PTK itu melalui gabungan definisi dari ketiga kata, yaitu kata penelitian, kata tindakan, dan kata kelas. Kata penelitian mengandung arti yaitu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian, ada kata tindakan yaitu mengandung arti sesuatu gerakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Serta kata terakhir yaitu ada kelas, yang mana kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang sudah melekat pada guru, yaitu guru mengangkat masalah-masalah aktual yang dialami oleh guru ini di lapangan. Dengan melaksanakan PTK ini, diharapkan guru memiliki peran ganda, yaitu sebagai praktisi dan sekaligus sebagai peneliti. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan PTK, yang mana di sini PTK memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Langsung saja ke penjelasan yang pertama mengenai tujuan umum. Tujuan umum PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Tujuan khusus PTK adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Secara lebih rincinya, tujuan PTK antara lain ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. Serta yang terakhir, tujuan dari PTK adalah menumbuhkan suatu budaya akademik di lingkungan sekolah. Pembahasan yang ketiga mengenai prinsip-prinsip dari PTK,
yang mana prinsip-prinsip PTK ini terdapat 8 prinsip. Prinsip pertama yaitu tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh guru tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Misalnya, bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan itu maksudnya dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Kemudian yang ketiga prinsipnya metode pengumpulan data yang digunakan untuk waktu yang lama. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu metodologi yang digunakan oleh guru itu harus terencana secara cermat. Prinsip kelima yaitu permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan suatu perubahan. Selanjutnya prinsip yang keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku secara umum. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh, yaitu kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan, karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Serta prinsip terakhir dari PTK ini, yaitu meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas, maksudnya atau mata pelajaran tertentu itu, melainkan dalam perspektif visi dan misi sekolah. Pembahasan yang keempat mengenai karakteristik dari PTK, yang mana karakteristik dari PTK ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya untuk memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian, karakteristik yang kedua, PTK itu merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Dan yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoritik atau dalam penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Karakteristik yang kelima yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru, dan kepala sekolah dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan suatu kesamaan tentang tindakan atau action. Dan karakteristik yang terakhir atau yang keenam, PTK dilakukan hanya apabila ada keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan untuk pemecahan suatu permasalahan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat dari penelitian tindakan kelas. Manfaat penelitian tindakan kelas terdiri dari 6. Yang pertama yaitu menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pendidik atau guru. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menjadikan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran.
Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran. Manfaat yang kelima yaitu memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan manfaat yang terakhir yaitu mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik serta menantang. Itulah penjelasan kakak mengenai beberapa hal yang ada pada penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kekurangan, kakak mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.